Shalom warga kerajaan, kembali lagi pada segmen Kingdom Inspiration saat ini. Saya Roy Setiawan, Human Resource and Behavior Specialist dari Sekolah Bisnis Universitas Kristen Petra, akan membagikan tips tentang surviving business around the pandemic. Bagaimana kita membuat bisnis kita tetap survive di masa-masa pandemik saat ini. Menurut sains perspektif, bahwa ketika pandemik itu belum terjadi, ya, orang kemudian mereka menjadi underestimate, ya. Mereka berpikir bahwa ketika kemunculan virus corona yang pertama itu, mereka pikir bahwa itu tidak akan terjadi dalam hidup mereka, tidak akan terjadi pada negara mereka. Ini kita sebut dengan underestimate, ya. Tapi kemudian ketika pandemi itu terjadi, ya, maka orang berubah dari underestimate menjadi overestimate, ya. Sehingga ketika itu orang akan kemudian merasa seperti kiamat, lalu kemudian tidak ada lagi kehidupan, jalan-jalan ditutup, ya. Sehingga kemudian reaksi overestimate ini berubah ketika pandemik itu terjadi. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell, ya, pada tahun 2000 dalam salah satu bukunya. Dia mengatakan tentang satu teori yang diberi nama the tipping point, ya. How little thing can make a big difference. Bagaimana sesuatu yang sangat kecil itu bisa memberi perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Tipping point berarti bahwa sebuah titik di mana persepsi manusia, kemudian kebiasaan manusia, bahkan hidup manusia itu berubah secara mendadak, ya. Dan efeknya sangat dahsyat terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini semua kita alami hari-hari ini ketika wabah dari virus corona ini muncul dari satu orang, pasien zero, kemudian berdampak besar kepada orang di seluruh dunia. Karena itu kita melihat bahwa hari-hari ini situasi serba tidak pasti. Kita sebut ini dengan uncertainty, ya. Nah, ada perbedaan antara situasi yang pasti dengan situasi yang tidak pasti, ya. Saya mengibaratkan bahwa ada dua tipe manusia, yaitu manusia eksplorasi dan manusia eksploitasi. Saya seringkali kemudian memberikan sebuah contoh yang sederhana, yaitu di dalam dunia migas, ya, minyak dan gas. Ketika manusia eksplorasi, dia akan berusaha untuk mencari minyak. Pada satu titik dia kemudian mencari minyak, tidak ketemu, dia cari minyak yang lainnya lagi, tidak ketemu, dia cari minyak yang lain lagi. Dan satu kali bor, ya, satu kali bor minyak itu nilainya adalah $2 juta. Tapi belum tentu orang itu kemudian menemukan sumber minyak, belum tentu kemudian orang itu menemukan sumber migas. Tapi itulah manusia eksplorasi, dia tidak frustasi, dia selalu terus berusaha untuk mencoba, dan setelah itu ketika dia menemukan, maka diserahkan kepada bagian eksploitasi. Nah, ketika ladang minyak ini sudah ditemukan, maka bagian eksploitasi ini kemudian mengambil sumber minyak itu sampai kemudian habis, ya. Saya berpikir bahwa semua di dunia ini bisa berakhir, ya. Bisnis bisa berakhir, produk juga bisa berakhir. Semua ada lifetime-nya, ya. Kita tidak pernah mengira bahwa Kodak bisa selesai di dunia ini. Nokia, ya. Di Indonesia Nyonya Menir, ya, Merpati, Burak, semua bisa berakhir. Karena itu mereka menerapkan prinsip eksploitasi, ya. Yaitu ketika mereka melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Orang yang memiliki mindset eksploitasi, dia akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang, dan kemudian dia akan berpikir secara pasti. Karena itu seringkali kemudian kita terjebak di dalam satu keadaan yang namanya adalah blaming trap, ya. Kita berusaha untuk menyalahkan keadaan, kita berusaha untuk menyalahkan orang lain, kita berusaha untuk menyalahkan lingkungan kita, dan kita kemudian terjebak di dalam blaming trap. Karena itu mindset kepastian, ya, certainty mindset, itu akan sangat mengganggu
ketika kita mengalami era ketidakpastian ini. Sebab itu di tengah-tengah era uncertainty ini, ketidakpastian ini, maka cara berpikir kita itu harus relevan. Kita harus menjadi tipe manusia eksplorasi, jangan menjadi tipe manusia eksploitasi. Kita harus mencoba sesuatu yang baru di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini, supaya kita menemukan ladang migas itu, dan kemudian kita bisa menemukan peluang-peluang yang baru. Pada masa pandemik ini ada dua tipe pengusaha. Ada pengusaha yang melihat ini ekonomi susah, dan ada pengusaha yang berpikir bahwa ini adalah sebuah ekonomi dengan peluang yang bagus. Kalau tipe pengusaha yang berkata bahwa ini ekonomi yang susah, maka dia berpikir dengan mindset certainty, mindset kepastian, sehingga itu sangat mengganggu di era yang tidak pasti ini, karena dia akan berusaha hanya mengeksploitasi apa yang selama ini sudah dia kerjakan. Tapi berbeda dengan manusia atau pengusaha yang berpikir uncertainty, yang berpikir eksplorasi, maka mereka akan melihat bahwa ini ada sebuah peluang yang bisa dikerjakan di masa-masa pandemik ini. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin membagi beberapa tips ya, strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan bisnis kita, berkaitan dengan usaha kita, sehingga kita tetap bisa survive di tengah-tengah masa pandemi ini. Yang pertama, dari sisi internal, saya ingin menyampaikan satu tips, yaitu apa? Kita harus mengubah budaya kerja kita, work culture, di mana kita harus membentuk tim khusus, ya, karena sekarang semua orang bekerja dari rumah, sekarang semua bekerja from home, ya, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, sehingga kita harus memastikan bahwa produktivitas orang-orang kita, karyawan kita, itu tetap terjaga. Bagaimana kita membuat pola laporannya dan seterusnya. Ini berkaitan dengan budaya kerja. Yang kedua, kita perlu melakukan employee engagement, yaitu apa? Bahwa pemimpin di dalam organisasi bisnis ya, harus kuat secara mental, kemudian peduli kepada employee, kepada karyawan, lalu terbuka kondisi usahanya kepada karyawan, kemudian juga punya compassion ya, belas kasihan kepada karyawan. Dan saya berharap supaya PHK itu tidak menjadi jalan yang kita ambil, biarlah itu menjadi jalan yang terakhir, tapi kita berharap bahwa PHK itu tidak sampai kita ambil, karena kita bisa melakukan negosiasi sehingga layoff itu tidak terjadi di dalam usaha kita. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan strategi yang namanya adalah resource utilizing. Apa artinya? Sumber daya yang kita punya itu bisa kita alihkan untuk membuat produk yang lain sesuai dengan permintaan yang sekarang ini, incidental demand. Hari-hari ini ada permintaan-permintaan khusus yang sedang terjadi, berubah dari permintaan-permintaan yang sebelumnya. Karena itu kita bisa mencoba untuk apa? Memanfaatkan sumber daya kita untuk mengubah, supaya kita bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan permintaan hari-hari ini. Yang keempat, kita bisa mengadjust marketing budget kita. Kalau biasanya kita lebih banyak marketing, mengalokasikan budget marketing itu kepada sesuatu yang offline ya. Sekarang kita harus lebih banyak mengalokasikan marketing budget kita kepada marketing online ya, melalui media sosial dan seterusnya. Dan kemudian kita juga harus menerapkan cash flow sustainability, yaitu apa? Kita harus berusaha untuk mengatur cash flow kita, keuangan kita, uang keluar masuk kita. Dan kita harus mengelola finansial kita secara wisely, secara bijak, sehingga kita kemudian tidak membuang sumber daya, tidak membuang uang kita secara sia-sia. Dan apa yang ada dalam gudang kita, inventory kita akan keluarkan. Ya. Bukan berarti bahwa kita harus menjual rugi, tidak. Tapi kita bisa keluarkan itu sehingga cash flow yang kita dapat itu bisa teratur dan kita bisa survive di dalam mengelola bisnis kita. Lalu yang kedua, ada eksternal strategi. Nah, saya ingin sampaikan pada eksternal strategi ini, yang pertama,
kita bisa menggunakan channel maximizing, yaitu memanfaatkan semua channel yang kita punya. Entah itu melalui media sosial, melalui toko online yang sudah ada, seperti Tokopedia, Shopee, dan seterusnya, kita manfaatkan semuanya itu. Lalu kita juga perlu melakukan customer engagement, ya. Artinya bahwa kita harus tetap terikat dengan customer kita. Kalau mungkin hari ini customer kita belum memerlukan produk kita, maka kita bisa mempersiapkan customer kita after pandemic, ya, setelah pandemic ini. Karena itu kita perlu membuat interaktif engagement, ya. Misalkan kita bisa membuat interaktif engagement itu melalui media sosial, sehingga customer kita tidak lupa kepada kita, tidak lupa kepada produk-produk kita. Dengan demikian kita pada waktu pandemik ini selesai, maka kita bisa kembali menawarkan produk-produk kita kepada mereka. Dan berikutnya, kita bisa menerapkan delivery assurance. Artinya apa? Memberikan jaminan ketika ada customer yang memesan barang kepada kita, kita berikan jaminan bahwa barang ini akan sampai ke mereka dengan aman. Kita perlu mengurangi keresahan konsumen bila seandainya mereka order kepada kita. Kita bisa komunikasikan progresnya, kita bisa komunikasikan bagaimana safety-nya. Bahkan bila perlu, kita memberikan nomor telepon khusus kepada mereka supaya mereka bisa menghubungi kita dan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, kita bisa menerapkan collaboration, ya. Artinya apa? Kita bekerja sama dengan seller lain, ya. Kita bisa cross selling, ya. Kita bisa cross promotion, ya. Kita bisa bekerja sama dengan pengusaha yang lain, dengan UMKM yang lain, dengan rekan kita yang lain. Untuk apa? Mungkin kita bisa membuat kolaborasi produk yang baru dan saling mempromosikan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kita akan menjadi survive. Dan yang terakhir, ya, kita perlu menerapkan profit model, yaitu bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang. Kalau selama ini kita mendapatkan uang dari cash money, ya, kita bisa mengubah itu dengan menjadi cicilan, sehingga orang yang membeli produk kepada kita, mereka bisa menyicil. Kemudian kita bisa membuat paket-paket, kita bisa membuat bundling, kita bisa membuat special price. Sehingga dengan demikian, barang yang kita produksi, jasa yang kita produksi, bisa tetap kita deliver dengan baik kepada customer kita. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa yang pertama, kebutuhan manusia pada dasarnya tidak berubah. Hari ini saya melihat kebutuhan manusia tidak berubah. Yang berubah adalah behavior-nya, perilakunya. Jadi manusia tetap punya kebutuhan, hanya saja perilakunya berubah di masa pandemik ini. Karena itu kita harus menyesuaikan dengan perubahan perilaku yang sekarang ini sedang terjadi. Dan kita perlu sebuah hal yang namanya adalah business resilience, ya, atau kelenturan dalam berbisnis, ya. Bagaimana bisnis kita menjadi fleksibel, lalu adaptif, sehingga kita bisa menciptakan kesempatan-kesempatan dengan berpikir mindset eksplorasi. Dan hari-hari ini yang paling menentukan adalah leadership, ya, kepemimpinan di dalam bisnis kita. Karena ini yang akan membawa bisnis kita menjadi survive di tengah-tengah masa pandemik ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk tidak pesimis, tapi kita optimis dan kita menciptakan peluang-peluang yang baru di dalam masa pandemik ini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan tips ini berguna bagi kita semuanya dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Terima kasih.